Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhilahu 'ala dini kullih. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para asatid, ustadz, ustazah dan anak-anakku yang aku cintai karena Allah. Hari ini kita berkumpul di sini untuk menunjukkan kepedulian, untuk menunjukkan pembelaan, untuk menunjukkan bahwa kita adalah masih sebagai orang beriman. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Irham, bahwa kita sesama muslim, sesama mukmin adalah bersaudara. Dan saudara-saudara kita saat ini yang ada di Palestina sedang mengalami penjajahan. Banyak anak-anak yang kehilangan ayahnya. Banyak anak-anak yang kehilangan ibunya. Banyak anak-anak yang kehilangan saudaranya. Dan itu adalah sahabat kita semua. Banyak anak yang ditangkap oleh Zionis Israel laknatullah dan mereka disembelih. Banyak anak Palestina dikubur hidup-hidup oleh Zionis Israel. Banyak orang tua, banyak ibu harus meregang nyawa di depan anak-anak mereka. Dan ini adalah perilaku biadab. Ini adalah perilaku yang tidak manusiawi. Perilaku seperti hewan buas yang memakan mangsanya. Maka pada hari ini anak-anakku dan sahabat-sahabatku yang aku cintai karena Allah, hari ini kita berkumpul untuk menunjukkan kepedulian, untuk menunjukkan pembelaan, untuk menunjukkan bahwa kita masih orang beriman, sesama orang beriman bersaudara. Mengapa kita harus membela Palestina? Pak, Palestina jauh, negara kita Indonesia. Ngapain kita harus membela Palestina? Pak, negara kita banyak masalah. Ngapain juga kita harus ngurusi masalah Palestina? Di kesempatan ini setidaknya ada 3 alasan mengapa kita harus membela Palestina. Alasan pertama adalah karena bangsa Indonesia tidak menyukai penjajahan. Termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita baca, yang kita hafal, dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Allahu Akbar. Palestina adalah tanah merdeka, ditaklukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab langsung menerima kunci Baitul Maqdis dari uskup Yahudi. Setelah berselang lama, Islam kalah oleh pasukan salib. Yerusalem, Palestina, Baitul Maqdis kembali ditaklukkan oleh panglima kita Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai kemudian
umat Islam aman, umat Yahudi aman, umat Nasrani aman dalam satu khilafah. Tetapi apa yang terjadi? Yahudi bagaikan musuh dalam selimut. Yahudi adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Yahudi mereka tidak tahu rasa bersyukur. Sudah dilindungi oleh Islam, sudah dilindungi oleh khilafah Islamiyah. Tetapi Yahudi malah menjajah, ingin meminta, ingin merampas tanah Palestina. Orang Yahudi, Zionis Israel laknatullah alaih, mereka datang kepada Sultan Hamid II membawa uang sebanyak 15 juta pound sterling, sebanyak 3 triliun rupiah kala itu, untuk membeli tanah Palestina. Tetapi Khalifah Sultan Hamid II menyatakan, aku tidak akan menjual tanah Palestina walaupun sejengkal. Tanah Palestina bukan milikku, tapi tanah Palestina adalah milik umat Islam. Pejuang sudah menumpahkan darah-darah suci di atas bumi Palestina. Allahu Akbar. Kita Indonesia berhutang budi pada Palestina. Ketika proklamasi 1945, di antara negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Ketika rakyat Indonesia hendak berjuang, salah satu saudagar Palestina menyerahkan uangnya. Ini lakukan dengan hartaku apa yang bisa membuat Indonesia merdeka. Kita berhutang budi pada Palestina. Maka sangat tegas apa yang dilakukan oleh negara kita, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia, proklamator kita, menolak bertanding melawan Israel di kualifikasi Piala Dunia 1957. Padahal selangkah lagi Indonesia masuk Piala Dunia. Sebelum tahun 2003 kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Jauh sebelum itu kita sudah tegas menolak Israel. Di tahun 1962 Indonesia tuan rumah Asian Games menolak Israel. Sehingga Indonesia didiskualifikasi dari Olimpiade. Sakit memang bagi pecinta bola, sedih memang. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Itulah sikap kita kepada Israel. Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia, menyatakan selama kemerdekaan Palestina tidak diberikan kepada rakyat Palestina, maka selama itu pula kami bangsa Indonesia berdiri menantang penjajah Israel. Allahu Akbar. Indonesia tidak suka penjajahan. Kita sudah dijajah 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, bahkan kita pernah dijajah oleh Portugis, agresi militer bertubi-tubi. Jangan sampai apa yang menimpa kita juga menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alasan pertama kenapa kita harus membela Palestina adalah karena kita cinta perdamaian. Kita ingin mewujudkan perdamaian di dunia tanpa penjajahan. Hari ini Palestina dijajah oleh Israel. Hari ini tanah Palestina dirampas oleh Zionis Yahudi laknatullah. Yang kedua, anak-anak dan sahabat-sahabatku rahimakumullah, kenapa kita harus membela Palestina? Karena Palestina di sana ada Masjidil Aqsa, ada Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa adalah masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak boleh bersusah payah, tidak boleh kita susah payah
untuk menuju kecuali kepada 3 masjid, yaitu Al-Masjidil Haram, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal Masjidil Aqsa. Tidak perlu kita sungguh-sungguh, tidak perlu kita capek-capek, tidak perlu kita susah payah, kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa adalah tempat Nabi Muhammad melakukan Mi'raj. Dalam perjalanannya Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Rasulullah naik ke langit dan membawa perintah sholat untuk kita. Itu diawali dari Masjidil Aqsa. Tapi hari ini anak-anakku, Masjidil Aqsa yang merupakan milik umat Islam itu, sekarang umat Islam ditindas. Umat Islam dihalang-halangi, umat Islam dizalimi, bahkan umat Islam dilarang untuk masuk kepada Masjidil Aqsa. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang mencegah untuk berzikir kepada Allah? Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang ingin melarang manusia masuk ke masjidnya Allah? Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang akan merendahkan, merobohkan masjidnya Allah? Apakah kita rela Masjidil Aqsa dirobohkan? Apakah kita rela Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi? Apakah kita rela Masjidil Aqsa runtuh dikuasai oleh Zionis? Semoga Allah Ta'ala menguatkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala menguatkan gairah kita, sehingga kita bisa menyatakan sebagaimana para mujahid menyatakan, Piruh, pidam, nafdi kaya Aqsa. Tirukan Pak Tanto. Piruh, pidam, nafdi kaya Aqsa. Piruh, pidam, nafdi kaya Aqsa. Biru, pidam, nafdi kaya Aqsa. Ya Allah, kami ingin ya Allah dengan nyawa kami. Ya Allah, kami ingin ya Allah dengan darah kami. Kami ingin membela Aqsa ya Allah. Kami ingin membela Palestina ya Allah. Semoga Allah menguatkan iman kita. Allah menguatkan gairah kita. Alasan kedua, kenapa kita harus membela Palestina? Karena di sana ada Masjidil Aqsa. Watini wazaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah simbol negeri Islam. Dan zaitun adalah simbol negara Palestina. Allah menyebutnya dalam rangkaian satu ayat melalui metafora watini wazaitun. Yang ketiga, anak-anakku dan sahabat-sahabat rahimakumullah, mengapa kita harus membela Palestina? Karena Palestina adalah tanah yang diberkahi. Allah Ta'ala menjadikan Syam, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina sebagai negara, sebagai wilayah yang diberkahi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya sudah diberkahi oleh Allah. Masjidil Aqsa, Palestina, bumi Filistin adalah tanah yang diberkahi. Disitulah banyak lahir para nabi. Disitulah banyak diutus para nabi. Dari situlah bumi Palestina kita banyak belajar. Kita belajar dari bumi Palestina tentang ketaatan. Ketika Nabi Allah Ibrahim selamat dari
dibakar hidup-hidup. Nabiullah Ibrahim bersama istrinya Hajar, bersama saudaranya Lut, hijrah dengan menyatakan, ini zahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku menuju kepada Tuhanku. Dan itu ketaatan kepada Allah di bumi Palestina. Dari bumi Palestina kita belajar tentang cita-cita, tentang impian. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya Nabi Yakub, wahai ayahku, tadi malam aku bermimpi, aku melihat 11 bintang, 1 bulan dan 1 matahari sujud kepadaku. Wahai anakku Yusuf, jangan kamu ceritakan kepada siapapun mimpimu, karena itu adalah pertanda bahwa suatu hari nanti kamu akan jadi orang hebat. Kamu akan menjadi orang mulia. Dan semoga anak-anak Bina Insani begitupun seperti Nabi Yusuf menjadi orang mulia, menjadi orang yang hebat. Allahu Akbar. Dari bumi tanah Palestina kita belajar bahwa kita harus confident, kita harus percaya diri dengan apa yang kita punya. Di bumi Palestina ada kisah Nabi Daud melawan Jalut. Nabi Daud kecil dan Jalut sangat besar. Dari bumi Palestina kita belajar kisah Talut dan Jalut. Talut pasukannya jumlahnya sedikit, Jalut pasukannya banyak. Tetapi Allah menyatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya besar biiznillah, karena izin Allah. Kita meyakini sejarah ini akan terulang. Palestina rakyatnya sedikit, Zionis didukung oleh negara yang sangat banyak. Tetapi bukan tidak mungkin Palestina akan menang. Allahu Akbar. Dari bumi Palestina kita belajar tentang kasih sayang kepada makhluk hidup. Nabi Sulaiman alaihissalam dengan pasukan berkudanya yang sangat luar biasa tiba-tiba berhenti. Ada semut yang mau lewat. Ada semut di tengah jalan, biarkan mereka masuk. Sementara semut sudah khawatir akan diinjak, semut sudah khawatir akan terbunuh lewat injakan kaki kuda. Segeralah masuk ke lubang-lubangmu, jangan sampai terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dan menghentikan pasukannya sambil menyatakan, haza min fadli rabbi aaskur au am akfur. Ini semuanya adalah nikmat dari Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau malah kufur nikmat atas semuanya. Di bumi Palestina kita belajar bagaimana kita harus belajar tentang semangat untuk menuntut ilmu. Di bumi Palestina lahir Imam Syafi'i. Di bumi Palestina lahir Ibnu Hajar al-Asqalani yang kita kenal sebagai Ibnu Hajar, Ibnu Anak Hajar Batu. Otaknya dedel, otaknya bodoh. Tetapi begitu melihat batu, ia terinspirasi. Batu yang keras bisa hancur karena tetesan air. Bagaimana dengan otakku? Masa ia tidak bisa pintar? Masa ia tidak bisa pandai? Akhirnya Ibnu Hajar kembali semangat menuntut ilmu. Dan itu kemudian menjadi seorang ulama besar, pengarang Fathul Bari yang kita kenal sebagai Ibnu Hajar al-Asqalani. Anak-anak Bina Insani harus belajar dari bumi Palestina yang berkah untuk semangat, untuk belajar, untuk meraih impian dan cita-cita. Allahu Akbar.
di bumi Palestina lah Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Di bumi Palestina lah Ya'juj Ma'juj akan dihabisi oleh Allah. Di bumi Palestina lah manusia akan dikumpulkan untuk kemudian berlangsungnya hari kiamat. Di antara kita mungkin bertanya, wahai Pak, kalau Palestina menang itu kan tanda kiamat. Wahai Pak, kalau Palestina menang nanti kiamat. Bagaimana dong? Wahai anak-anakku, kiamat pasti terjadi. Palestina menang atau tidak menang, kiamat pasti terjadi. Yang menjadi persoalan untuk kita adalah kita mau jadi seperti apa ketika menyambut kiamat. Apakah kita ingin seperti orang-orang pengecut? Apakah kita ingin seperti mahasiswa-mahasiswa yang bunuh diri itu? Apakah kita pengen seperti orang-orang Islam yang lemah? Palestina menang atau tidak menang, kiamat pasti terjadi. Persoalannya adalah kita ini mau ditulis sebagai apa? Mau ditulis pahlawan atau pengecut? Mau ditulis sebagai pahlawan atau pengecut? Mau ditulis sebagai pahlawan atau pengecut? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini kita harus menyampaikan permohonan maaf untuk saudara-saudara kita di Palestina. Hanya inilah yang kita bisa. Ketika mereka digempur habis-habisan, kita hanya bisa diam terpana. Kita hanya bisa diam melihat TV. Kita hanya bisa diam melihat tayangan di internet. Kita harus minta maaf kepada saudara kita di Palestina. Inilah yang kita bisa. Mereka bagaimanapun adanya, mereka ketika hidup, hidupnya mulia. Ketika mereka mati, matinya mati syahid. Dan itu akan berlangsung sampai menjelang kiamat. Mereka dibantu atau tidak dibantu, hidup mereka mulia. Palestina ditolong atau tidak kita tolong, mereka wafatnya mati syahid. Kita hanyalah orang-orang yang mengikuti. Kita hanyalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Semoga menjadi bagian orang-orang yang mulia. Semoga menjadi bagian orang-orang yang mati syahid. Siap untuk menjadi mujahid? Siap untuk menjadi tentaranya Allah? Siap untuk menjadi pasukannya Nabi Muhammad? Tirukan Pak Tanto. Khaybar, Khaybar, ya Yahud. Khaybar, Khaybar, ya Yahud. Jaisu Muhammad saufa yaud. Bersama-sama. Khaybar, Khaybar, ya Yahud. Jaisu Muhammad saufa yaud. Khaybar, Khaybar, ya Yahud. Jaisu Muhammad saufa yaud. Lihatlah Yahudi, kami adalah tentara-tentara Khaybar. Dan kami adalah tentaranya Rasulullah. Siap untuk kembali. Siap untuk kembali merebut tanah Palestina. Siap untuk membantu saudara kami di Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.